Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kuliah akustik kelautan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep-konsep dasar akustik kelautan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang kecepatan dan absorpsi gelombang suara. Yang kedua adalah refleksi dan defleksi suara. Yang ketiga, frekuensi dan panjang gelombang. Yang keempat adalah pulsa duration. Nah, kita mulai dari konsep pertama, yaitu kecepatan dan absorpsi gelombang suara. Kecepatan suara di dalam air, terutama di air laut, itu dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan kedalaman. Di mana menurut URIC 1983 merekomendasikan rumus kecepatan suara sebagai berikut. Jadi C adalah sama dengan pengaruh dari suhu, T ini adalah suhu, ya, kemudian S-nya ini adalah salinitas, dan D ini adalah kedalaman. Ya. Nah, ini adalah pengaruh daripada suhu, salinitas, dan kedalaman daripada perairan terhadap kecepatan suara. Dari sini. Nah, hubungan antara kecepatan suara dan suhu dan salinitas terlihat bahwa ya, jadi bahwa adanya pengaruh medium air tadi menyebabkan kecepatan suara ya mulai berkurang atau disebut dengan absorpsi ya alpha, atau disebut dengan koefisien attenuation yang disebabkan oleh absorpsi dari proses kimia dalam air yang menimbulkan acoustic loss ya, di mana alpha dipengaruhi oleh frekuensi, di mana semakin tinggi frekuensi absorpsi juga semakin besar. Nah, hubungan antara absorpsi atau alfa dengan suhu tidak begitu jelas karena selain dipengaruhi frekuensi juga dipengaruhi oleh suhu, salinitas. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi salinitas, maka alfa juga semakin tinggi. Dan semakin tinggi suhu, maka alfa semakin rendah. Selain karena pengaruh ketiga faktor tadi, absorpsi suara juga dipengaruhi oleh partikel-partikel yang ada di dalam medium perairan yang bersangkutan. Jadi perbedaan massa air dan perbedaan kandungan kimia dan partikel dalam air akan saling berpengaruh terhadap refleksi, refleksi, dan absorpsi suara. Yang kita lihat pada gambar grafik ini adalah pengaruh suhu dan salinitas terhadap absorpsi suara untuk frekuensi tertentu. Nah, pada gambar di atas terlihat bahwa perubahan suhu dan salinitas akan berpengaruh terhadap kecepatan suara. Dengan demikian, impedensi atau PC dari suatu medium akan berubah, dan akibatnya daya refleksi, refraksi, dan absorpsi juga akan berubah. Selain terhadap suhu, kecepatan suara juga berubah dengan perubahan frekuensi atau panjang gelombang suara yang dipancarkan menurut persamaan C sama dengan F kali dengan lambda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah refleksi dan defleksi suara. Air laut bukanlah medium yang homogen karena mengandung sejumlah lapisan dengan densitas yang berbeda, sehingga menyebabkan variasi suhu dan salinitas dengan perbedaan kedalaman. Dengan demikian, maka gelombang suara akan direplikasikan pada saat melalui suatu batas densitas yang berbeda. Seperti pada gambar
berikut, di mana kecepatan suara berubah menurut kedalaman jika gelombang suara yang bersangkutan mengenai suatu wavefront. Ya. Nah ini ada refleksi suara dalam air. Di mana ini adalah kedalaman, ini adalah kecepatan. Ya. Ya. Nah ini adalah ada wavefront, ya, sehingga sehingga akan terjadi pembelokan, ya, pada penurunan kecepatan. Jika kecepatan suara menurun dengan kedalaman, maka bagian dari wavefront itu akan lebih cepat pergerakannya dibandingkan dengan di bagian bawah, sehingga gelombang akan membelok, refleksi ke bawah. Ya. Sebaliknya jika kecepatan suara naik dengan kedalaman, gelombang akan membelok ke arah atas. Seperti pada gambar tadi, ya. Membelok ke arah atas, ke arah bawah. Selanjutnya, konsep berikutnya adalah frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang, frekuensi suara adalah jumlah puncak atau lembah dari suatu gelombang sinus dalam 1 detik. Kecepatan sudut dari gelombang adalah omega, ya, omega sama dengan 2πf, ya, atau radial per sekon. Sedangkan waktu periodenya adalah T sama dengan spot F. Dengan demikian, panjang gelombang tergantung dari sifat-sifat fisik medium di mana gelombang suara tersebut merambat. Hal ini disebabkan kecepatan suara ditentukan oleh densitas P, ya, dan modulus elasticity medium air yang bersangkutan. Panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara puncak yang berdekatan atau lembah yang berdekatan dari gelombang sinus. Panjang gelombang ini berbanding lurus dengan kecepatan suara, berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya. Seperti pada gambar pada grafik bawah ini. Nah, konsep yang terakhir adalah pulsa duration atau pulsa lag, ya, di mana kita ketahui bahwa dalam peralatan akustik umumnya digunakan gelombang pulsa. Transmitted pulsa duration atau lebar pulsa yang dipancarkan biasanya tidak pasti, tetap bentuknya walaupun telah diatur oleh bandwidth, ya, tertentu pada bagian transmitter dan dimodifikasi selanjutnya dari envelope echo dari yang terjadi di dalam reseptor. Nah, dengan demikian untuk mengukur pulsa duration dalam kenyataan bisa menggunakan target standar, ya, dengan respon band yang lebih besar, lebih lebar dari reseptor. Walaupun secara teoritis pulsa duration harus diukur pada pulsa berbentuk segi 4, ya. Kalau pulsa duration-nya adalah pulsa dalam alat, maka pulsa lag-nya adalah panjang pulsa yang sebenarnya di dalam yang sebenarnya, atau C, ya. Dengan demikian panjang pulsa, ya, ini adalah parameter yang penting karena akan menentukan depth resolution, ya, antara target, yakni antara target yang satu dengan yang lain secara vertikal atau antar target dengan dasar perairan. Yang kedua, akan mempengaruhi transmisi energi. Semakin besar pulsa dalam air, maka semakin besar kemungkinan untuk mendeteksi target pada jarak yang jauh, karena power rata-rata akan meningkat. Saya kira itulah pembahasan sedikit singkat dan ada 4 konsep, ya, daripada pulsa, daripada dasar-dasar akustik, ya. Demikian saya kira kita akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.